Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek esok, kita sudah terhubung bersama Juan Octavianus, Equity Research Analyst Panin Sekuritas. Mas Juan, ini agak menarik ketika misalnya dari tadi pagi IHSG mengalami pelemahan, lalu berbalik arah untuk rebound di detik-detik terakhir menuju jam 3 PM tadi. Nah, menurut Anda apa yang mempengaruhi IHSG hingga rebound ke zona hijau hari ini? Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat kan di awal perdagangan itu sempat harganya itu adalah menguat ya. Sebelum 10.30 itu mengalami pelemahan ya. Jadi kalau kita lihat memang 10.30 itu adanya rilis cadangan devisa kita, itu yang menunjukkan pelemahan secara month-on-month. Itulah yang membuat kalau kita lihat dari kinerja IHSG itu mengalami pelemahan ya. Selain itu juga kalau kita lihat sebenarnya dari global itu sudah ada sentimen negatif ya, di mana kalau kita tahu Presiden US yaitu Donald Trump memberikan instruksi untuk menghentikan negosiasi terkait dengan stimulus COVID-19. Nah, sampai electionnya dibuka kembali. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya dari IHSG mengalami tekanan pada saat sesi 1. Nah, lalu kalau kita lihat pada sesi 2 ini mengalami peningkatan, ini didorong oleh sentimen di mana pelaku pasar sudah mulai mencerna nih efek daripada Omnibus Law ini sendiri, di mana kalau kita lihat ada beberapa sentimen positif ya di Omnibus Law ini. Salah satunya adalah ketika foreign direct investment ini muncul, ini akan mengakibatkan dari daya beli masyarakat meningkat dan juga akan translasi pada pertumbuhan dari ekonomi. Nah, lalu kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa sektor ini mengalami dampak positif dari Omnibus Law ini ya, di mana kalau kita lihat yang pertama dari sektor perbankan ini akan positif, terutama dari regulasi dan kemudian perizinan, ini akan mendorong pertumbuhan kredit. Lalu kalau kita lihat dari properti juga ini akan ada relaksasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir untuk lahan industri ini peningkatan FDI akan mendorong permintaan untuk lahan industri khususnya di daerah kawasan ekonomi khusus. Nah, ini yang kita melihat sebenarnya, makanya kita lihat di sesi 2 ini saham-saham terutama finance dan banking ini mengalami rebound ya, atau juga mengalami peningkatan kembali setelah di sesi 1 mengalami penurunan seperti itu. Oke, lalu bagaimana tanggapan investor sendiri soal cadangan devisa kita? Karena kita tahu bahwa ini ada terjadi penurunan cadangan devisa. Pengaruhnya terhadap IHSG seperti apa, Mas Juan? Ya, jadi kita melihat itu kelihatan banget pada saat rilis itu sekitar pukul 10.30, IHSG dari yang sempat di zona hijau langsung turun ke zona merah ya. Itu langsung mencatatkan pelemahan yang cukup signifikan dikarenakan adanya rilis dari cadangan devisa. Nah, namun sebenarnya kalau kita lihat efek dari cadangan devisa ini kan memang dikarenakan adanya pembayaran utang luar negeri serta dari buat stabilitas rupiah. Jadi memang kalau kita lihat ini levelnya masih cukup aman ya. Jadi kita rasa ini akan menjadi temporary effect saja seperti itu. Baik, lalu kita lihat tadi soal jual asing ini awal-awal tadi sekitar 1,9 triliun di seluruh pasar. Nah, ini jual asing yang begitu besar sempat juga mengalami pelemahan atau menyebabkan pelemahan. Bagaimana Anda melihat jual asing ini? Ya, memang kalau kita lihat secara jual asing memang sudah beberapa kali sudah terjadi ya, apalagi di pasar emerging seperti Indonesia. Walaupun kita tahu juga kemarin sebenarnya pasca rilis dari Omnibus Law ini dari asingnya ini malah beli bersih seperti itu ya. Jadi kita lihat memang dari pelaku pasar khususnya buat foreign investor ini masih konservatif terhadap pasar saham terutama di emerging market ya. Ini kelihatan juga bahwa dari kita punya yield obligasi juga sebenarnya mencatatkan yield positif pada hari ini. Itu yang menandakan bahwa dari pelaku pasar sudah mulai keluar juga dari obligasi yang emerging countries. Nah, ini baru berpindah kepada negara maju yang lebih aman notabene dibandingkan dengan risiko di negara berkembang seperti itu. Oke, untuk yang saat ini sedang mengemuka soal misalnya isu Omnibus Law yang juga banyak mendapatkan kontradiktif dari sana sini, apa pengaruhnya terhadap pasar modal kita sendiri, Mas Juan? Ya, jadi kita melihat sebenarnya kalau dari Omnibus Law itu terkait dari kontroversinya memang dari pasar modal sendiri, investor melihatnya sebagai hal yang positif ya. Di mana yang pertama, dengan adanya pengesahan Omnibus Law ini diharapkan memang menjadi sentimen positif terhadap pertumbuhan dari negara kita. Dikarenakan kalau kita lihat memang
ini kan nanti bisa membuat Indonesia lebih atraktif ya, terutama dari segi investasi. Nah, dari yang ini tercipta lapangan pekerjaan translasi kepada peningkatan daya beli masyarakat nanti akan translasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi memang kita melihat memang selain dari pertumbuhan ekonomi juga kita melihat nanti dengan adanya IODP kita yang terus meningkat dengan level kita buat investasi lebih mudah, maka kita lihat ini akan lebih membuat Indonesia lebih atraktif lagi sebagai emerging country seperti itu. Oke, kalau lebih jelasnya dampak terhadap emiten perbankan seperti apa ke depannya, khususnya mungkin untuk prediksi di bulan Oktober ini? Ya, jadi yang pertama kalau yang kita tahu kan sekarang perbankan ini adalah mereka mendapatkan DPK yang cukup lumayan ya, cuma mereka nggak bisa menyalurkan dari sisi kredit nih. Jadi mungkin dari segi likuiditinya nih agak sulit. Nah, namun kalau kita lihat dengan adanya nanti dari Omnibus Law diharapkan memang dengan adanya kebijakan positif untuk sektor UMKM, seperti dan deregulasi dan kemudahan perizinan, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di jangka menengah dan panjang. Nah, nanti dari DPK ini nanti bisa disalurkan menjadi kredit, inilah yang nanti bakal menjadi stimulus buat peningkatan kinerja dari perbankan, seperti itu. Baik, untuk peluang penguatan esok seperti apa Mas untuk IHSG kita berada di level support dan juga resisten berapa? Ya, jadi kalau kita melihat dari IHSG sendiri, sebenarnya kan buat hari ini kan menutup gap ya, di mana kalau kemarin kita lihat juga perbandingannya cukup jauh ya, jadi makanya kalau kita lihat besok ada kemungkinan nih bisa menguat nih. Ini kalau kita lihat bisa ke level 5.135 dengan support di level di 4.877 seperti itu. Oke, rekomendasi untuk esok sektor apa saja yang bisa dikoreksi? Ya, jadi kita bisa melihat sektor dari plantation dan juga coal mining ini bisa menjadi pilihan. Lalu kalau kita lihat dari finance itu banking juga masih bisa menjadi pilihan, dan terakhir dari properti ini juga bisa menjadi pilihan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Juan untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami, Juan Octavianus dari Panin Sekuritas.